Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, terutama mahasiswa saya di program studi manajemen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Apa kabar saudara sekalian? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa dilindungi Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas akuntansi perusahaan dagang metode perpetual. Akan saya bandingkan dengan metode periodik supaya saudara bisa melihat perbedaan antara keduanya. Nah, di sini kita lihat dulu dari aspek perbedaan antara metode perpetual dengan metode periodik atau metode fisik. Yang pertama bahwa dalam metode perpetual itu selalu mencatat mutasi harga perolehan persediaan barang. Jadi setiap ada transaksi baik beli maupun jual itu selalu di jurnal. Sehingga saldo harga perolehan barang dagangan dalam buku besar dapat diamati perubahannya serta saldo akhirnya. Tapi kalau dalam metode periodik tidak mencatat mutasi harga perolehan persediaan barang dalam transaksi pembelian dan penjualan. Sehingga saldo nilai perolehan barang dagangan dalam buku besar tidak dapat diamati perubahannya dan tidak diketahui saldo akhirnya. Kemudian kita lihat perbedaan berikutnya bahwa dalam metode perpetual eh, tidak menggunakan akun pembelian, potongan pembelian, retur pembelian maupun beban angkut. Tapi kalau dalam metode periodik ya akan menggunakan akun pembelian, retur pembelian, beban angkut ya dan potongan pembelian. Nah, di sini juga nanti eh, dalam metode perpetual ya akan tampak dalam jurnal dan buku besar bahwa metode perpetual tidak pernah menggunakan akun pembelian, potongan pembelian, retur pembelian dan beban angkut pembelian. Tapi dia menggunakan akun persediaan barang dagangan. Ya. Nah, kalau di dalam metode periodik, maka nanti akan tampak ya ada akun pembelian, potongan pembelian, retur pembelian dan beban angkut pembelian. Jadi antara metode perpetual dengan metode periodik itu dari akunnya saja sudah berbeda ya yang akan digunakan ketika menjurnal. Nah, perbedaan berikutnya dalam metode perpetual, pada saat terjadi transaksi pembelian barang dagangan yang di dalamnya terdapat pembelian, potongan pembelian, retur pembelian, dan beban angkut pembelian, maka untuk transaksi tersebut selalu menggunakan akun persediaan, persediaan barang dagangan, ya, karena diperlakukan sebagai penambah atau pengurang harga perolehan barang dagangan. Kalau dalam metode periodik, saat terjadi transaksi pembelian, di mana ya di dalamnya terdapat pembelian, potongan pembelian, retur pembelian dan beban angkut pembelian, maka untuk transaksi tersebut menggunakan akun yang sesuai. Artinya kalau misalnya terjadi pembelian barang dagangan, maka kita akan catat dengan akun pembelian namanya. Apabila terjadi potongan pembelian, juga akan dicatat dengan nama akun potongan pembelian. Begitu juga dengan apabila ada retur dan beban angkut pembelian. Ya. Perbedaan berikutnya, dalam metode perpetual, saat terjadi transaksi penjualan barang dagangan dan retur penjualan, itu dilengkapi dengan jurnal untuk mencatat harga pokok penjualan atau HPP dan berkurangnya persediaan barang dagangan. Jadi kalau ada penjualan itu nanti akan ada dua jurnal ya, yaitu jurnal untuk mencatat harga pokok penjualan dan mencatat berkurangnya
persediaan. Tapi kalau dalam metode periodik, pada saat terjadi transaksi penjualan barang dagangan dan retur penjualan, tidak dilengkapi dengan jurnal untuk mencatat bertambahnya harga pokok penjualan dan berkurangnya persediaan barang dagangan. Ya. Nah, di sini ada sudah dijelaskan bahwa karena metode perpetual selalu mencatat perubahan saldo akun persediaan barang dagangan, dan pada saat terjadi transaksi penjualan, retur penjualan, saldo akun persediaan barang dagangan itu berubah. Maka metode perpetual mencatat perubahan saldo akun persediaan barang dagangan. Ya. Nah, kalau dalam metode periodik, ini karena metode periodik kan tidak mencatat perubahan saldo akun persediaan barang dagangan. Ya, maka dalam mencatat semua transaksi pembelian maupun penjualan, dia tidak pernah mencatat perubahan. Ya. Kita lihat di sini perbedaan dari jurnal. Ya. Untuk metode periodik sebetulnya sudah pernah dijelaskan, tapi di sini biar saudara bisa melihat perbandingannya. Jadi kalau dalam metode perpetual, apabila nilai format jurnal penyesuaian persediaan barang dagangan di akhir periode ya. Apabila nilai persediaan menurut catatan perpetual lebih besar ya dibandingkan nilai persediaan berdasarkan perhitungan fisik, maka nanti akan ada jurnal HPP pada persediaan. Tapi ketika nilai persediaan menurut catatan perpetual lebih kecil dibandingkan nilai persediaan berdasarkan perhitungan fisik, maka nanti ada jurnal debitnya persediaan dan kreditnya harga pokok penjualan. Nah, adapun format penyesuaian persediaan barang dagangan di akhir periode menurut metode periodik atau metode fisik adalah seperti ini. Ya. Jadi akan didebit persediaan akhir, potongan pembelian, retur pembelian. Adapun sisi kreditnya adalah persediaan awal, pembelian dan beban angkut pembelian. Tadi kita sudah melihat perbedaan-perbedaan. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana persamaan antara metode perpetual dengan metode periodik. Jadi persamaan antara kedua metode tersebut. Jadi metode perpetual itu menyajikan nilai persediaan barang dagangan sebesar harga perolehan barang dagangan hasil perhitungan fisik. Ya, diproses melalui jurnal penyesuaian. Ya. Nah, kemudian menggunakan akun penjualan, potongan penjualan, ya, kemudian retur penjualan dan akun beban angkut penjualan. Ya. Nah, di sini saudara kita akan lihat contoh transaksi yang nanti akan kita terangkan dengan metode perpetual. Tapi supaya saudara bisa lebih jelas, nanti juga akan dibandingkan dengan metode periodik yang sudah dipelajari pada video learning sebelumnya. Di sini nanti akan ada transaksi tanggal 2 Januari 2020, UD Sembada membeli barang dagangan 26.000 dengan termin 2/10 N/30. Termin 2/10 N/30 artinya apabila pembeli membayar dalam tempo 10 hari sejak tanggal transaksi, maka akan diberi potongan 2% dari nilai yang dibayarkan. Adapun tanggal jatuh temponya adalah 30 hari sejak tanggal transaksi. Apabila pembayaran dilakukan di atas 30 hari sejak tanggal transaksi, maka kemungkinan akan ada denda.
ya. Nah, kemudian tanggal 4 UD Sembada membeli barang dagangan secara tunai. Kemudian pada tanggal 5 UD Sembada membayar biaya angkut, ya. Lalu tanggal 8 UD Sembada mengembalikan barang dagangan dari pembelian tanggal 2. Artinya itu adalah retur pembelian. Ya, retur pembelian yaitu barang yang sudah pernah dibeli kemudian dikembalikan lagi kepada supplier ya dengan alasan tertentu. Kemudian pada tanggal 5 UD Sembada membayar seluruh utang atas pembelian tanggal 2. Lalu tanggal 15 ya, UD Sembada menjual barang dagangan dengan harga pokok 40.000 dan harga jualnya adalah 55.000. Nah, di sini terminnya adalah 3/10 N/30. Artinya kalau pembeli itu membayar dalam tempo 10 hari sejak tanggal transaksi, maka akan diberi potongan sebesar 3% dari nilai yang dibayarkan. Adapun masa jatuh temponya adalah 30 hari. Kemudian tanggal 18 Januari UD Sembada itu membayar biaya angkut, kemudian tanggal 22 UD Sembada menerima retur dari penjualan tanggal 15. Artinya itu adalah retur penjualan. Lalu tanggal 23 UD Sembada menerima pelunasan semua piutang. Kita akan bahas satu persatu ya nanti transaksi-transaksi ini bagaimana jurnalnya. Nah, saudara, di sini kita lihat untuk transaksi pada tanggal 2 Januari 2020. UD Sembada membeli barang dagangan ya, seharga 26.000 dengan termin 2/10 N/30. Kita fokusnya ke metode perpetual ya, saudara. Jadi kalau dalam metode perpetual, maka ketika terjadi pembelian barang dagangan, kita akan debit persediaan dan kreditnya adalah utang dagang. Tanpa diberitahu bahwa transaksi ini adalah transaksi kredit, kita bisa lihat dari adanya termin. Jadi kalau ada tulisan termin seperti ini, itu mengindikasikan bahwa transaksi itu dilakukan secara kredit. Ya. Nah, jadi di sini kita lihat lagi ya, debitnya adalah persediaan atau lebih lengkapnya persediaan barang dagangan. Anda menyesuaikan nanti dengan nama akun yang tersedia ya. Lalu kreditnya adalah utang dagang. Nah, kalau periodik kan akunnya pembelian. Ya, ketika terjadi pembelian maka nama yang didebit adalah pembelian. Nah, kemudian kalau tanggal 4 Januari UD Sembada membeli barang dagangan secara tunai, nah kalau tunai nanti akan disebutkan ya. Maka yang di jurnal adalah persediaan, debit, dan kreditnya adalah kas. Ya. Nah, kalau dalam metode periodik, debitnya adalah pembelian. Ya. Akun pembelian itu akan digunakan apabila yang dibeli adalah persediaan barang dagangan. Tapi apabila yang dibeli selain persediaan barang dagangan, jangan didebit menggunakan akun pembelian, tapi menyesuaikan nama akun aset yang dibeli tersebut. Ya, misalnya yang dibeli adalah kendaraan, di mana kendaraan itu bukan merupakan persediaan barang dagangan ya, tapi digunakan untuk alat angkut misalnya, maka jangan gunakan akun pembelian ya, tapi gunakan akun kendaraan. Jadi sekali lagi akun pembelian itu hanya digunakan untuk mencatat pembelian barang dagangan. Kemudian pada tanggal 5 Januari 2020, UD Sembada membayar biaya angkut pembelian persediaan ya untuk tanggal 4 yaitu Rp1.000. Nah, kalau terjadi pembayaran biaya angkut juga tetap didebit akun persediaan atau persediaan barang dagangan.
Karena biaya angkut itu menambah harga beli, ya, menambah cost, ya. Nah, karena dibayar secara tunai, maka kreditnya adalah kas. Nah, kalau di dalam metode periodik atau fisik, ya, maka kalau ada biaya angkut akan dijurnal dengan nama akun biaya angkut pembelian. Kreditnya kas. Nah, kita lanjutkan ya transaksi nomor 4. Pada tanggal 8 Januari 2020, UD Sembada mengembalikan barang dagangan dari pembelian tanggal 2 karena rusak. Nah, dalam metode perpetual tinggal dibalik. Jadi utang dagang pada persediaan. Ya. Nah, kalau dalam metode periodik maka kita akan debit utang dagang dan kreditnya retur pembelian. Ya. Jadi bukan di kredit pembelian tapi akunnya retur pembelian. Ya, pada dasarnya sama sih, dia dibalik tapi ditambahi kata-kata retur. Oke. Sudah agak kelihatan ya perbedaan antara metode perpetual dan metode fisik atau periodik. Nah, kemudian tanggal 11 Januari 2020, UD Sembada membayar seluruh utang ya atas pembelian tanggal 2 dengan diskon 2%. Ya. Maka kalau dalam metode perpetual akan didebit utang usaha 20.000, kreditnya kas 19.600 dan kredit lagi persediaan 400. Ya. 400 itu adalah 20.000 dikali 2%. Nah, kalau dalam metode periodik itu didebit utang usaha 20.000, kas 19.600. Nah, kemudian untuk mencatat potongan pembelian, maka akan dikredit potongan pembelian. Ya. Tadi kan sudah dikatakan ya, kalau dalam metode periodik itu akan ada nama akun pembelian, biaya angkut pembelian, retur pembelian, dan potongan pembelian. Nah, kemudian untuk transaksi ke-6. Pada 15 Januari, UD Sembada menjual barang dagangan dengan harga pokok 40.000 dan harga jual 55.000. Ya, ini untuk kepentingan nanti kita menghitung harga pokok penjualan. Ya, adapun terminnya adalah 3/10 N/30. Ya. Nah, dalam metode perpetual tadi saya bilang akan ada 2 jurnal, yaitu jurnal mencatat penjualannya dan mencatat harga pokok penjualan. Ya. Nah, di sini kita akan debit piutang dagang karena dijual secara kredit pada penjualan. Ya. Jumlahnya adalah sebesar harga jual. Kemudian untuk harga pokoknya kita akan catat harga pokok penjualan di debit dan kreditnya adalah persediaan. Senilai harga pokok. Ya, senilai harga pokok. Nah, kalau dalam metode periodik hanya akan dicatat debit piutang dagang dan kreditnya penjualan. Ya, jadi tidak mencatat harga pokok dia di sini. Nanti harga pokok penjualannya itu akan ketahuan di belakang ketika kita melakukan perhitungan ya secara berkala atau secara periodik tersebut. Nah, kita lihat transaksi ke-7.
Pada tanggal 18 Januari 2020, UD Sembada membayar biaya angkut penjualan barang dagangan. Ya, nilainya adalah 2.300. Dalam metode periodik, maka kita akan catat biaya angkut penjualan pada kas. Nah, kalau biaya angkut penjualan, kita tetap akan catat dengan nama biaya angkut, karena dia tidak ada hubungannya dengan harga pokok, ya kan? Biaya angkut penjualan itu berbeda nanti dengan biaya angkut pembelian, ya kan? Nah, kalau dalam metode perpetual, di sini juga akan dicatat biaya angkut penjualan pada kas. Jadi kalau biaya angkut penjualan itu baik metode periodik maupun metode perpetual sama ya. Ya, ini maksudnya metode perpetual ya, metode perpetual. Nah. Saudara, kemudian kita lihat transaksi yang ke-8. Pada tanggal 22 Januari 2020, UD Sembada menerima retur dari penjualan tanggal 15 sebanyak 5.000 dengan harga pokok 4.000. Nah, maka dalam metode perpetual kita akan mendebit retur penjualan pada piutang dagang sebesar 5.000 ya. Kemudian persediaan pada harga pokok penjualan sebesar 4.000. Ya. Jadi dibalik ya, jurnalnya dibalik ya. Kalau dulu pada saat mencatat apa namanya penjualan, kita akan debit piutang dagang pada penjualan. Kemudian ketika terjadi retur, maka akan dibalik, tapi ditambah kata-kata retur. Nah, kalau dalam metode periodik, ya, jurnalnya hanya mencatat retur penjualan dan piutang dagang saja. Jadi tidak ada pencatatan HPP. Kemudian saudara, pada tanggal 23 Januari 2020, UD Sembada menerima pelunasan semua piutang ya dari penjualan tanggal 15 Januari. Nah, maka kita akan debit kas 48.500, kemudian potongan penjualan 1.500, dan kreditnya adalah piutang dagang. Ya. Nah, kalau dalam metode periodik, Anda lihat di sini debitnya adalah kas, potongan penjualan, ya, dan kreditnya adalah piutang dagang. Saudara sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tetap sehat, tetap semangat, ya. Selalu senantiasa saya akan ingatkan saudara akan mahir apabila saudara banyak berlatih dan membaca buku. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.